hubungan Pak Narto dengan Bu Tuti ini agak senggang dan juga ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu ya ketika mau berhubungan suami istri saling melihat kayak sosok-sosok yang aneh. Masalah saya ini masalah tentang yang saya tidak mengerti, Gus. Wajah istri saya ya berubah, Gus. Saya kuntilanak. Bapak aja yang aneh Saya juga lihat bapak yang seperti genderuwo. Saya capek ngurus anak, ngurus rumah, segalanya saya kerjain. Jangan gitu. Gara-gara yang Pak Sugeng itu, nggak mungkin. Dulunya nggak kayak gini. Bapak jangan ngarang-ngarang lah. Itu Pak Sugeng itu siapa, Pak? Orang pinter dukun itu. Yang disampaikan Pak Narto tadi itu bahkan sempat masuk rumah, sering masuk rumah berdua. Ada apa ini, Pak? Kok Ya, bawa kita sampai ke jelasin dalam? aja di dalam. Apa maksudnya kamu ke rumah istri saya, ke rumah saya itu sampai nutup pintu ke tetangga saya itu? Kalau itu kan lain urusan saya, Pak. Saya cuma kasihan sama ibu. Anda selingkuh sama saya. Kebanyakan Sama- bacot sih tuh. Ini kalau di sini, saya ini orang dituakan di sini, Pak. Kalau sampai ngomong sama saya hati-hati, Pak. Sekarang tanya istri sampean. Kalau istri sampean enggak mau sama sampean, sudah sampean pulang aja, Pak. Udahlah, jangan gitulah kalau Pulang orang aja, Pak, itu. sudah, Pak. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1414057571111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat Gio atau sahabat Gio mania, pecinta-pecinta Gio dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, amin. Sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah kabulkan semua doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, malam hari ini kita bersama Ustaz Yudi Arzi dan juga Kang Fajar ya, diundang oleh Pak Narto sekeluarga. Dalam hal apa? Nanti kita tanya beliau. Sebelum kita mulai, apa maksud beliau mengundang kita? Mari kita bersolawat bersama-sama agar apa? Mendapatkan keberkahan, berkahnya cinta kepada Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Muram qalbi bihubbika muram
بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزت ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاه وافرح بناداك طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول Allah. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Narto, tujuan dan maksud panjenengan mengundang kita ke rumahnya panjenengan iki nopo ingkang badhe disampaikan, monggo silahkan. Begini Gus, saya mengundang Gus ke sini. Saya pengen Gus bisa memecahkan masalah saya. Saya lihat dari YouTube, Gus ini bisa. Ini masalah saya ini bukan masalah remeh Gus. Masalah saya ini masalah tentang yang saya tidak mengerti Gus. Semenjak saya melihat istri saya itu bersama Pak Sugeng, semenjak itu saya ada kejanggalan dengan istri saya Gus. Contohnya seperti apa Pak kejanggalan itu? Ini semenjak itu saya kalau bertemu dengan istri saya, dulunya bercanda, sekarang nggak ada canda Gus. Kalau saya ajak berhubungan, setelah tidur, wajah istri saya ya berubah Gus. Ada apa? Kayak Berubah, melihat kayak seperti sosok apa gimana? kayak kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya bingung, itu ada apa itu? Ada apa dengan istri saya itu, ada apa? Makanya saya ngundang Gus semuanya di sini, pengen keharmonisan lagi seperti semula Gus. Sering bertengkar ya Pak? Bukan bertengkar lagi Gus, istri saya kayaknya acuh sama saya Gus. Gitu Gus. Tapi Acuh saya karena capek ngurus anak, cuci baju, segalanya, ngurus rumah. Gimana saya mau ngelayani kamu? Ya semua orang itu capek. Semua orang capek, namanya keluarga. Ah, bapak aja yang aneh ah. Saya juga lihat bapak yang seperti genderuwo, bukan bapak lagi. Itu. Ini ada apa Gus dengan ini Gus? Saya minta tolong banget Gus. itu sudah lama, kejadian seperti itu sudah lama. Bu, melihat bapak kadang-kadang seperti genderuwo menjelma itu ya, atau Ya. pandangan sampean seperti itu. Ya udah lama itu. Kalau bapak kira-kira Kurang lebih dari sebulan setengahan dari sekarang ini Gus. Ah, bapak bohong ah kalau begitu. Bapak aja yang aneh. Bapak aja sendiri yang begitu. Yang jadi masalah ini Gus. berarti
selama ini ada kejanggalan-kejanggalan itu sering berantem ya Bapak? Iya Gus, iya Gus, benar. Gimana nggak mau berantem? Ya. Orang bapaknya seperti itu. Saya capek ngurus anak, ngurus rumah, segalanya saya Udah, kerjain. jangan gitu. Enggak, bapak aja yang bohong. Ya. Bukan saya. Kalau memang kamu sama saya ini udah nggak ada itu, gara-gara yang Pak Sugeng itu, nggak mungkin. Dulunya nggak kayak gini. Bapak jangan ngarang-ngarang lah. Sebentar. Slow aja. Saya boleh merokok dulu ya. Waduh. Ini Parah saya banget. Salah buka. kan saya. Saya langsung keringetan. Merokok aja. Itu Pak Sugeng itu siapa Pak? Sugeng itu kalau bilang orang sini itu orang pinter dukun itu. Makanya saya khawatir kalau terus-terusan kayak gini nggak manggil Pak Gus ke sini, keluarga saya tuh berantakan. Saya pengen kayak dulu gitu. Saya kerja banting tulang tuh cuma istri buat anak. Terus bapaknya itu kok bisa tahu kalau ibunya itu ada hubungan spesial dengan Pak Sugeng gitu loh. Bapak tahu sendiri apa dari orang lain? Banyak tetangga udah bilang tuh banyak. Ya gimana saya nggak mau ngajak Pak Sugeng. Saya butuh belanja, butuh kebutuhan dapur. Bapaknya nggak ada, sedangkan saya pergi sendiri nggak bisa naik motor. Gimana saya mau naik motor ke pasar sendiri? Bapaknya kemana selama ini bapaknya? Ya kerja, Gus. Ya kerja. Oh berarti kalau pas Bapak nggak di rumah, ibu itu kalau ke pasar apa kemana itu minta bantuan, Tolong sama Pak Sugeng. sama Pak Sugeng. Karena mau ngajak anak saya masih kecil. Gimana Banyak saya? orang lain selain Pak Sugeng, selalu Pak Sugeng. Bapak jangan aneh-aneh lah, jangan curiga sama orang, sama saya. Saya itu ngurus bapak baik-baik. Tapi ini saya kan juga tanda tanya Gus. Tanpa ada bukti kan kita kan nggak bisa bersikap ya. Apa kira-kira ini karena emosi sesaat, apa Bapak cemburu kan kita belum tahu Gus. Tapi kalau hasil ceritanya Pak Narto, kadang-kadang istrinya tuh tampak sebagai kuntilanak, Bu Tuti juga kadang bapaknya sebagai kuntilanak. Ini saya yakin Gus, ada indikasi gangguan makhluk Gus. Hitam ya. Ya entah itu kiriman, entah itu gimana kan kita belum tahu ya Gus. Ya, makanya kita tugasnya mungkin di sini Ya. beliau mengundang kita di sini itu untuk membantu. Ya. Ya mudah-mudahan Pak ya dengan hadirnya kita di sini dibarengi turunnya hidayah dari Allah. Dibarengi turunnya petunjuk dan mudah-mudahan segera ada titik terang lah di keluarganya Pak Amin, Narto amin. ini. Pak Sugeng itu rumahnya mana? Cuma di seberang sini, Gus. Oh, tetangga. Tetangga. Jadi begini sahabat, hubungan Pak Narto dengan Bu Tuti ini agak senggang dan juga ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu ya ketika mau berhubungan suami istri saling melihat kayak sosok-sosok yang aneh. Dan itu pun terjadi semenjak jenengan mencurigai istri jenengan sering Sama Pak Sugeng itu, Sugeng. begitu ya. Iya. Dulunya nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Bahkan Bapak tadi sebelum ini kan cerita, masa mau berhubungan suami istri aja nggak mau, itu benar Pak? Bener semenjak itu sama Pak Sugeng itu ada kejanggalan buat saya itu. Memang iya Bu? Memang Bohong betul. lah. Kan saya udah bilang sama bapaknya, saya itu capek ngurusin anak. Masa selalu mau berhubungan sama suami kalau saya capek? Tapi namanya istri ya Bu, sudah menjadi kewajiban Bu untuk melayani suami secapek apapun. Tapi gimana kalau saya capek ngurus anak segalanya siang dari pagi sampai siang sampai malam. Saya sendiri. Bapaknya nggak ada kerja. Ayo. Ya, Terus kan? saya mau gimana lagi? Intinya harus saling mengerti Bu. Kayak bapak kerja juga kan untuk keluarga gitu loh. Iya memang. Terus ibu sendiri juga capek. Tapi untuk masalah kewajiban melayani suami itu adalah wajib Bu. Dosa besar sekali. Kalau istri waktu bapaknya meminta
seperti itu terus tidak dilayani oleh istri. Sangat dosa besar sekali, Bu. Saya paham itu, tapi gimana lagi? Orang bapaknya seperti itu. Loh. Bapaknya persis genderuwo. Eh, Nakut-nakutin. Gini aja sekarang. Kalau saya setiap pulang situ kayaknya aduh mas saya, sedangkan saya namanya suami daripada saya keluar. Kan gitu. Saya kan udah bilang, saya capek. Bapaknya lagi seperti genderuwo. Dari jauhan aja udah kelihatan kayak genderuwo. Marah-marah tuh. Ayo. Sering marah-marah ya, Bu ya? Iya. Pulang dari kerja, masuk rumah langsung sepak segalanya. Marah-marah katanya lihat saya itu seperti kuntilanak. Gimana Bapaknya nggak sendiri marah-marah? yang kayak Saya gimana nggak genderuwo. marah-marah sama istri saya mas? Namanya suami dateng, ya kan? Ingin dateng, cemberut, ya kan? Kopi aja jarang-jarang, sekarang jarang-jarang dikasih. Itu malah katanya bareng sama Pak Sugeng. Apa saya nggak merongkol di sini? Rama ini Bu Tuti itu hubungan sama Pak Sugeng gimana, Bu? Cuma teman sebagai nganter saya ke pasar belanja karena bapaknya nggak ada. Kalau temen bapaknya ada, saya itu nggak mah mungkin sekedar, gak minta tiap apa hari sama minta Pak antar Sugeng. ke pasar, gak tiap hari minta ke pasar, ke sana Pak Sugeng, terus Pak Sugeng, dan yang lain mah gak ada orang lain. Namanya bapaknya berangkat kerja dibutuhin, dibeliin segalanya di rumah, kan enggak? Maaf, Bu, saya potong. Ibu minta antar pria lain. Apakah Ibu sudah izin ke suami Ibu? Kalau Ibu mau ke pasar, keluar rumah, Pak, saya izin. Karena nggak ada yang nganterkan, saya minta tolong si A. Apa Ibu sudah izin apa belum? Kalau Ya belum, nggak izin saya itu, gimana saya mau izin? Kalau saya mau pergi, dianya udah marah-marah, bodoh amat gitu. Udah banyak orang bilang sama saya itu kalau ibu atau Pak Sugeng tuh sering masuk ke sini tapi rumahnya ditutup. Itu ngapain? Itu ngapain itu? Bohong, itu bohong. Tapi ya saya jangan menengahi aja. Kalau tanpa bukti kan kita tidak bisa melakukan sikap. Tergantung pengakuannya Bu Tuti seperti apa kan itu. Ya memang secara syarat Islam itu tidak boleh, Bu. Tanpa ada izin suami itu tidak boleh. Apalagi berduaan apapun kepentingannya diantar orang lain tanpa izin suami. Gitu ya, Gus. Ya, karena ada suatu hadis yang meriwayatkan begini. Ada seorang istri solehah, ini buat kita pelajaran semuanya ya. Istri solehah di zaman Nabi, waktu itu suaminya mau keluar, mau perang bersama Nabi. Beliau, sang suami ini berpesan kepada istri, wahai istriku, semenjak saya perang nanti, semenjak saya keluar, jangan sekali-kali kamu keluar rumah tanpa seizinku dan tunggulah sampai aku pulang. Karena ini istri yang soleha, akhirnya sampai berbulan-bulan ditinggal. Alhasil beliau nggak pernah ini sang istri ini keluar dari rumah. Sampai ada kabar ibunya sakit. Ada orang yang datang ke situ, utusan dari keluarganya. Ibumu sakit, kamu harus nengok. Apa kata jawab istri tersebut? Tidak, saya nggak berani keluar rumah tanpa seizin suami. Nggak berani. Akhirnya balik lagi utusan tersebut. Jarak beberapa hari datang lagi. Sekarang ibumu sakaratul maut. Kamu tega dicap sebagai anak durhaka oleh warga. Kamu harus tengok ibumu. Apa kata istri tersebut? Mohon maaf, saya nggak berani keluar rumah tanpa izin suami saya. Suami saya sekarang sedang jihad, sedang perang sama Rasulullah. Saya nggak berani. Akhirnya kembali lagi. Kemudian singkat cerita, ini yang terakhir utusan datang. Ibumu akan dikubur dan meninggal. Sekarang sudah wafat. Kamu mau dicap sebagai istri yang durhaka, anak yang durhaka? Kalau kamu nggak mau melihat persemayaman terakhir ibumu. Ini istri yang solehah, ketahuilah. Apa jawab istri? Saya nggak berani sebelum dapat izin dari suami saya. Di zaman itu nggak ada HP, jadi nggak berani. Itu betul-betul istri yang solehah. Karena itu, ini cuma nasihat saya ya, nasihat untuk kita semua. Maka kita didik istri kita, gimana caranya istri kita nggak keluar rumah tanpa seizin suami. Karena apa? Andaikan Tuhan ini ada dua selain Allah, maka seorang istri wajib sujud kepada suami. Masya Allah, sampai segitunya ya.
Tuh, dengerin tuh Pak Ustadz tuh. Iya, saya paham itu. Tapi itu kan Nabi, saya bukan. Ya begitu Bu. Ibu sebagai istri itu ya nggak boleh bentak-bentak suami itu. Karena seperti apa yang sudah diajarkan nabi-nabi kita, sahabat-sahabat Nabi juga, bahkan sekelas Umar bin Khattab yang memang sahabat Nabi paling keras, suka ekstrim, itu aja mengajarkan sama seorang istri itu harus takdim kepada suami, tidak boleh membentak gitu. Terus ini gimana nih penyelesaiannya, ini harus gimana kita Pak? Apa kita datengin orangnya apa gimana Gus, kira-kira Gus? Datengin siapa? Ya, Kayak datengin dukun aja yang langsung datengin. dicurigai ya kita kan tidak tahu Gus kalau belum kita ketemu tabayun, karena dalam Islam itu kan harus tabayun kalau menyelesaikan masalah itu. Gimana Mas Fajar kira-kira? Tapi menurutku sebelum ada bukti yang kuat ya Pak itu ya Ustadz itu ya, jangan langsung kita datangi, nggak enak. Siapa saja kita menuduh siapa namanya Pak Sugeng itu kan, Pak Sugeng itu. Jadi nunggu cari bukti-bukti lain yang otentik lah, biar nggak dikira kita langsung menuduh gitu. Menurut saya gitu. Ya ini Gini aja nih Pak Gus, lebih terang, biar siapa yang benar siapa yang salah. Kita ketemuin Pak Sugeng aja, minta tolong sama si Gus, sama Pak Ustadz, semuanya. Ini soalnya Pak Sugeng ini bukan orang biasa. Udah silakan. Maksudnya bukan orang biasa itu gimana Pak Narto? Dia punya kelebihan lain, dia punya ilmu gaib Gus. Ya makanya saya mengundang Gus ke sini bisa memecahkan masalah saya. Silahkan aja, itu orangnya ada. Ya, ayo kita ke sana aja panggil. Ayo ke Biar sana. itu biar jelas. Biar gitu. jelas semuanya. Bapak yang salah atau saya yang salah? ini saya jadi bingung Gus. Bu Tuti ini malah menantang untuk pembelaannya. Juga saya bingung. Apa benar-benar Bu Tuti dari hati dia ingin seperti itu atau gimana? Kita nggak tahu ya. Ya biar jelas semua ya kita harus silaturahim ke Pak Sugeng. Gitu. Biar ini nggak jadi fitnah. Biar jelas, biar kambiang kita tabayun. Maka sebagai umat Islam itu kan kita diajarkan untuk tabayun, tidak ghibah, ya, tidak membicarakan kejelekan orang walaupun itu sudah jelas salah. Aib itu nggak boleh kita buka. Maka nanti kita akan makan bangkainya. Jadi solusi Pak Sugeng itu juga bagus lah. Kalau kita tabayun, gimana kalau kita tabayun saja silaturahim ke Pak Sugeng ya? Iya, ya. Namanya jauh dari sini nggak Pak Narto? Dengan jalan aja nyampe seberang. Ya monggo. Ya udah ayo monggo Bismillah bismillah ya. tanya Gus, kesananya kita bareng-bareng atau perwakilan Gus saja? Ya. Takutnya Gus kalau bareng-bareng Bapak ini tidak bisa menahan emosinya itu loh. Kayaknya soalnya mulai dari awal. Biar lebih Emosinya kita bareng-bareng aja, Pak Ustadz. Kita biar jelas bareng-bareng aja. Gitu ya Pak. Biar kita Tapi- itu sama-sama tahu gitu. Tapi kami minta ya Pak ya, tahan emosinya Pak. Jangan emosi, jangan sampai ada kekerasan gitu loh. Soalnya mulai tadi setelah membahas Pak Sugeng, Bapak emosinya tinggi naik gitu loh. Iya benar. Tuh. Ya karena kadang-kala kan orang kalau udah emosi itu akan gelap mata. Ya, itu yang ditakutkan Yang Gus tadi. terbayangkan. Ini kayaknya ini Gus, Pak Sugeng itu udah main jelek sama keluarga saya Gus. Kayaknya pengen membubarkan keluarga saya dengan menghancurkan. Kata istri saya itu, saya berubah. Cuman saya dengan melihat saya semata kepala saya sendiri, istri saya itu udah berubah. Kalau saya lihat udah lagi mau itu berubah nenek-nenek, bau lagi. Berarti kalau pas mau berhubungan itu Bapak melihat seolah-olah ibu ini kayak nenek gitu. Bau juga ya. Bau. Katanya bau katanya. Kalau udah bosan bilang aja udah bosan. Jangan bilang seperti itu. Bau itu
Bapak nyakitin hati Makanya saya. sekarang lebih jelasnya kita ke rumahnya Iya, Pak ayo Sugeng. silahkan, Gitu. ayo. Ayo, Ayo Gus, datengin, itu. ayo. Biar jelas, Gus. Kira-kira orangnya ada di rumah Pak? Ini, jam-jam segini. Pasti ada, kalau jam segini itu pasti ada. Ya udah ya, bismillah. Ya, sana ya. Cuma ya kita pesan Pak ya, jangan, kita kan sebagai tamu di sana. Meskipun tamu tidak diundang, Bapak nanti harus menahan emosi. Oke, Bapak berdebat, tapi jangan pakai fisik. Nanti kita disalahkan Pak, kita kan tamu. Siap ya Pak ya? Iya. Ibu Tuti gimana? Siap untuk ditabayunkan? Siap saya. Dengan Ayo. Masih ke apapun. Iya. Coba Ibu Tuti pikir lagi, karena Ibu Tuti ini kan tanpa izin suami sudah minta antar. Pengakuan Ibu Tuti kan juga seperti itu. Iya. Minta antar ke pasar, kalau keperluan kemana-mana karena nggak bisa naik motor sendiri. Kira-kira nih sebelum kita ke sana, Ibu Tuti ada hubungan nggak sama Pak Sugeng itu? Nggak ada, saya itu udah bilang nggak ada hubungan. Cuma saya itu minta antar ke pasar karena bapaknya ini nggak mau ngurusin itu belanjaan saya, nggak mau. Dia bilang bodoh amat gitu. Gimana saya itu? Biar ini nggak terjadi berlarut-larut menurut saya ya, biar nggak terjadi fitnah, karena yang disampaikan Pak Narto tadi itu bahkan sempat masuk rumah, sering masuk rumah berdua. Ya kan, ini kan fitnah kalau nggak terjadi kan. Ya. Makanya lebih baik kita klarifikasi, kita tabayun saja menurut saya. Apalagi Gus, Pak Narto bilang kan dari gosip-gosip yang ada nih, Pak Sugeng ini punya ilmu gaib. Nah itu Apa jangan-jangan dia juga melakukan hal yang seperti itu? gimana Kang Fajar? Ya kalau menurut saya tabayun nggak masalah Pak Edi. Asal kita datangnya ya secara baik-baik juga gitu. Secara sopan. Takutnya ya yang saya khawatirkan dari tadi ya bapaknya ini soalnya temperamen gitu loh modelnya Bapak. Maaf ya Pak ya. Soalnya kayak temperamen gitu. Kita ingatkan Jadi aja. kita takut juga Pak. Ini kan kampungnya orang, kita juga pendatang gitu. Ya kan udah terlanjur, udah saya undang biar memecahkan masalah saya. Ya. Gitu, masalah saya. Kalau kita ke sana, ke rumahnya Pak Sugeng, biar Gus tahu kayak apa Pak Sugeng itu yang lebih paham tentang mistik, tentang soal itu. Gitu. Ya udah Gus, ayo. Silahkan. Udah, yuk, ayo, bismillah. Biar nggak terlalu malam ayo. Ya. Biar nggak terlalu penasaran. Ini kira-kira saya live, nggak apa-apa ya? Ya. Apa ya? Ya. Wah, ngeri langsung ke rumahnya Pak Sugeng. Nggak kenal lagi. Iya. Ya udah, semoga aja tidak terjadi apa-apa Gus. rumahnya di mana? Jauh nggak? Tinggal nyebrang aja, Gus. Iya, monggo, jalan duluan. Kita jalan aja berarti ya. Iya. Oh, ibunya ikut juga. Kayaknya. Ya ibunya ikut aja ya. Ini. Bang. Ya, ini rumahnya. Assalamualaikum. Bang. Ada apa nih Pak? Kok Ya, bawa kita kamera ke jelasin dalam? aja di dalam. Dijelasin aja di dalam. Ada apa Biar Pak? lebih enak. Lebar Kok lebih rame enak. betul Pak? Pakai kamera juga. Gawat ini. Kamera jangan deket ya. Gimana? Ya. Mohon maaf ini Masuk, Dengan masuk Pak dulu. Sugeng. Kita biar jelas kita memanggil. Biar kita suruh masuk dulu. Ustaz sini biar jelas. mohon maaf Apa ya yang- Pak. Kita diajak Pak Narto. Ada apa nih Pak? Ini, Pak Sugeng. Apa maksudnya kamu itu nganter istri saya ke pasar tiap hari? Apa maksudnya kamu ke rumah istri saya, ke rumah saya itu sampai nutup pintu ke tetangga saya itu? Saya tuh kasihan sama istri sampean Pak. Saya bukannya ada apa-apa sama istri sampean. Udah jangan ngelak, kalau situ jangan ngelak, udah terkenal kalau situ tuh. Katanya situ tuh punya ilmu ini, ilmu itu. Loh,
Sampai Sugeng. nuduh sembarangan. Istri saya itu Tamunya udah nggak disuruh berubah. duduk? Suruh duduk dong tamunya. Mari Pak, mari Pak. Gini. Mohon maaf ya. Iya, iya. Sampai nuduh ada bukti enggak? Sekarang. Bukti dari mana? Tetap ada bukti kalau kayak kesini. Karena semenjak situ nganter istri saya itu ke sana ke sini itu, kalau saya lagi di rumah, itu istri saya nggak pernah baik sama saya. Loh. Kalau itu kan lain urusan saya, Pak. Saya cuma kasihan sama ibu. Iya, dikatanya Sampean. selingkuh sama Ya. saya. Mas Sugengnya selingkuh sama saya katanya Suruh antar ke bapaknya. pasar, saya antar. Karena sampean nggak ada waktu sama istri sampean. Kan orang itu punya pikiran. Punya pikiran orang itu istri orang. Kamu udah tahu itu. Kalau misalkan sampean diminta tolongin sama orang, apa anda Terus tolongin? kamu masuk ke rumah saya, ditutup pintunya, masuknya apa itu? Siapa yang bilang, Pak? Saya nggak pernah, Pak. Mana buktinya sampean? Kalau sampean nuduh kayak gitu sama saya. Kalau begitu kita tanya saja sama Bu Tuti. Bu Tuti, apa benar yang tadi katakan Bapak itu? Memang dia ke rumah bantuin ngangkat barang-barang belanjaan saya karena dia bilang kasihan sama saya, bapaknya nggak mau peduli sama saya. Gimana saya? Mau menolak orang itu bantuan orang? Terus begini, mohon maaf Pak Sugeng. Ini dari hasil ceritanya tadi Bapak Narto sama Bu Tuti. Kalau Bu Tuti tidak cerita, cuma menyaksikan. Ini banyak tetangga-tetangga yang bilang kalau Bu Tuti itu sering minta antar sampean, atau bisa jadi sampean mengantar Bu Tuti naik motor karena Bu Tuti tidak bisa naik motor ke pasar kemana. Ini kan kalau tanpa izin suami kan yang jelas melanggar aturan norma-norma agama. Pak Sugeng sebagai yang sepuh kan harusnya. Iya, Pak, saya memang benar. Saya ngantar ke pasar, bolak-balik. Saya masuk rumahnya Bapak ini. Saya tuh cuma dikasih minum. Cuma minum kopi. Habis itu sudah aku pulang. Nggak ada hubungan apa saya. Kebanyakan Sama- bacot situ. Kalau itu. Ngapain situ nutup pintu kalau cuma minum kopi, di luar juga bisa. Namanya Kamu itu disuruh. ada hati Tuh, di mana istri saya itu. Bapak jangan ngarang-ngarang lah. Jangan ngarang, Pak. Jangan fitnah saya, Pak. Siapa yang fitnah kamu? Orang tetangga saya itu udah bilang semua. Kalau Bapak ada buktinya, itu enggak apa-apa. Kalau Bapak nggak ada bukti, jangan fitnah sembarangan. Tuh dengar Saya Pak, cuma dengar baik-baik menolong. tuh. Ini Soalnya Bapak nggak ada waktu sama istrinya, nggak peduli sama istrinya. Saya kasihan, Pak. ini gini aja Pak Sugeng, biar tidak ramai berkepanjangan, karena ini kan sudah jadi rahasia umum. Banyak orang bercerita meskipun mungkin secara bukti itu nggak ada. Gini Pak Sugeng, biar tidak berkepanjangan, biar nggak jadi polemik di masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Narto tadi itu benar nggak kira-kira Pak Sugeng ini ada hubungan sama Bu Tuti? Kalau hubungan saya nggak ada, Pak. Cuma bantu. Bantu aja. Iya. Murni bantu ya. Murni bantu. Kalau hubungan yang lain nggak ada. Gimana Pak Narto, gimana? Nggak mungkin, Pak Ustadz. Kalau orang nggak ada hubungan tuh nggak ada jalan itu. Kan orang pasti ada kesibukan. Kok dia terus tampil terus kalau istri saya butuh tuh tampil terus. Ada, malu Nggak sama ada. orang, malu sama tetangga. Kita ini udah tua. Kasihan anak, dengerin itu. Pak, jangan sembarang nuduh, Pak. Sekarang Bapak buktinya mana, Pak? Tetangga yang bilang. Tetangga bilang, panggil ke tetangganya, Pak. Terus kesini, Pak. Tuh dengerin Pak. Suruh manggil Jangan tetangga itu, sembarangan apa nggak nuduh, malu jangan, Pak. bapaknya? Nuduh dulu, Pak. Malu dong Nah, Pak. Pak Sugeng, sebenarnya kita ini tidak menuduh ya ke sini, cuma mengklarifikasi gitu loh. Tabayun. Tabayun, nggak menuduh kita. Iya, tapi
mana buktinya Bapak? Kok bisa ngomong gitu terus sama aku? Gimana Pak? Kalau memang ada bukti, tetangga yang bilang, suruh kesini tetangganya. Ini aja, kalau memang Pak Sugeng nggak mau jelasin tentang ini, gimana ya kalau kita itu nggak ada tetangga yang udah pada tidur jam segini ini? Tidak mungkin Pak. Kalau memang ada bukti, ada tetangga yang bilang, pasti dia mau kesini Pak. Tuh Bapak bikin malu lah. Saya mau pergi lah. Sebentar, sabar. Iya, kita selesaikan dengan baik-baik, jangan langsung Jangan pergi. emosi dulu. Karena nanti kalau ibu langsung pergi aja, kita nggak akan Ya, selesai Iya. masalahnya. Kita selesai dengan secara baik-baik aja. Mas baca deh. Nggih. Saya ini kalau di sini, saya ini orang dituakan di sini Pak. Kalau sampai ngomong sama saya hati-hati Pak. Mengancam berarti? Sampan mengancam ini? Gimana ini? Saya bukannya mengancam, tapi kalau diginikan saya nggak terima Pak. Ya, pokoknya lain kali gak usah sama istri saya. Gak Loh. usah. Kalau mau minta bantu gimana gak usah. Sekarang Gitu begini aja. Pak, tanya istri saya sampean. Dia masih perlu bantuan dan apa enggak sama saya? Gimana Bu? Masih ingin Ya kalau dibantu? bapaknya nggak mau bantu saya mau bantu minta bantuan sama Mas Sugeng. Ya namanya sudah dilarang sama suami ya jangan ngeyel Bu. Istri yang baik itu harus nurut sama suami gitu loh. Orang suaminya seperti itu. Gimana? Tuh Pak, dengerin Pak. Sama jangan nyolot Pak ya. Istri sampean sudah enggak mau sama sampean. Astagfirullahaladzim. Itu mah gara-gara ada kamu di situ. Istri sampean sudah memaksa sama sampean. Tuh. Ya memang lah, bapaknya seperti genderuwo. Gimana Pak? Ini Pak. Gimana ini? Terus Ya, saya terus terang nih minta bantuan para ustadz untuk menyelesaikan ini. Maaf ini ya Pak, nggak nuduh ya. Kata ibu melihat bapak seperti genderuwo. Ya. Sedangkan bapak melihat ibu seperti kuntilanak. Ya. Mungkin Benar-benar. ya mungkin ada guna-guna atau santet mungkin ya, cuma prediksi kami seperti itu. Ya mana mungkin, masa zaman sekarang ada santet, ada guna-guna. Jadi ya meskipun zaman seperti sekarang ya masih ada Bu hal-hal seperti itu Bu, masih ada. Jadi wajar kalau kita mengklarifikasi sama Pak Sugeng karena Pak Sugeng sendiri di sini terkenalnya kan apa ya maaf bisa disebutkan Tetua, apa Pak? tokoh masyarakat. Tetua tokoh atau dukun gitu katanya Bu, langsung aja ya. Nah itu yang saya khawatirin Mas. Itu semenjak ada barengan ini istri Sudah, saya Bapak. itu udah Jangan Mana terus itu? Pak. Sekarang tanya istri sampean. Kalau istri sampean enggak mau sama sampean, sudah sampean pulang aja Pak. udahlah jangan gitulah kalau Pulang orang aja Pak, itu. sudah Pak. Pulang Pak, pulang Pak. Pulang Pak. Pelan-pelan. Tapi Pulang, ini pulang, harus pulang, Pak. harus Bikin diklarifikasi malu. nih Ya, Pak Sugeng. Ini malam-malam, Pak. Ini gimana Bikin nih malu, sahabat? pulang aja, Pak. Bikin malu sama Diusir kita. Ustaz jangan main semuanya. serius gitu. Pulang, Pak, Ini pulang. kan belum selesai. Pulang. Ini harus diselesaikan Pak. Nanti jadi bumerang sampai sama Iya. Pak Sugeng ini harus diselesaikan. Masa kita Pulang. Sudah, ayo pulang Pak, ayo. Pulang. Bikin malu sama Ustaz kamu. Pulang. Jangan macem-macem kamu lah. Bikin malu Sini aja. aja dulu. Pak Sugeng. Sini Pak Sugeng. Pak Sugeng sama Pak Narto. Ini Pak Narto. Ini kayaknya kita klarifikasi nggak mungkin karena beliau keras juga. Sementara saya pulang aja dulu sama para ustadz ini. Insya Allah besok saya kesini lagi sambil saya cobakan terawang dulu Pak ya. Iya. Sebenarnya ada kekuatan apa benar-benar ada kekuatan hitam atau tidak dari Pak Sugeng. Ya makanya saya manggil Pak Ustadz di sini yang lebih paham itu Pak. Itu tadi. Dia lihatin aja dari cara pakaiannya itu udah nggak wajar. Itu tadi di kalungnya itu kayak ada energi. Cuma kita nggak fokus karena tadi ada perdebatan ini. Ya karena kita diusir kan nggak mungkin kita ngelawan toh Pak. Ini kan rumah beliau. Jadi nggak mungkin nanti kita malah kena pasal nanti. Ya, karena nggak mengenakan. Jadi kita harus keluar dulu, kita
bukannya kalah, bukannya kita kalah ya Pak ya, mundur satu langkah untuk menang, sabar dulu. Mudah-mudahan intinya kan solusinya keluarga jenengan itu biar harmonis itu aja. Iya. Tapi memang kalau saya merasakan ini ya Gus, di rumahnya Pak Narto, suasananya itu seperti auranya itu panas. Auranya seperti itu, saya merasakan kayak gitu. Mungkin ada indikasi lah gangguan gaib mungkin seperti itu. Tapi yang tidak tahu dari mana, apa dari Pak Sugeng ini atau dari mana saya nggak bisa memastikan. Yang pasti rumah itu suasananya nggak enak Pak, rumahnya Samen. Mungkin perlu dibersihkan atau apa gitu. Pusing Gus. Ini soalnya tadi saya tuh takutnya Gus, ada warga yang tiba-tiba kita digoyang enggak. Makanya itu kita kan pendatang juga, jadi mohon kepada Pak Narto itu memahami kita. Kita kan slow aja dulu ya. Insya Allah besok kita kesini lagi dan mudah-mudahan besok ada jawabannya. Insya Allah bener itu Gus. Minta tolong tuh biar keharmonisan itu balik lagi Gus. Sementara jenengan sabar dulu sama istri ya. Sabar dulu Jangan sama marah-marah. istri sehari ini aja. Jangan marah-marah Ya. dulu. Gitu aja sahabat ya. Mungkin sahabat juga sudah bisa menilai lah. Kita pulang aja dulu daripada nanti ricuh ya, masih banyak warga yang belum istirahat, masih berlalu lalang di sini. Baik, kita pulang aja dulu. Besok kesini lagi Ustaz. Siap. Jadi sahabat ya, saksikan terus. Insya Allah ini bisa menjadi ibroh, pelajaran buat kita semua. Ternyata di masyarakat itu seperti inilah kalau kita terjun di masyarakat ya. Banyak polemik yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan atas izin Allah, mudah-mudahan polemik dari keluarga Pak Narto ini diberikan solusi segera oleh Allah. Amin. Diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Al-Fakir Idris An-Malbawi sama beliau Ustadz Yudiarsi Official dan juga Kang Fajar. Bantu juga Kang Fajar ini ya, sahabat, ini Kang Fajar yang nanti di channel Gus Idris Family juga biar beliau juga membantu masyarakat karena banyak sekali WA admin ini Ustadz Yudis. Ya. Minta tolong ini sampai ribuan dalam sehari. Makanya kalau saya aja dan tim kayaknya terlalu banyak, kurang maksimal. Makanya di sini bagi Ustadz, ada Ustadz Yudiarsi Official, ada Ustadz Farhan nggak ikut karena juga lagi pengobatan diundang warga juga, salah satu warga. Ada juga ini beliau Kang Fajar nanti biar beliau membantu pengobatan juga, turun terjun ke masyarakat nanti lewat channelnya Gus Idris Family. Mungkin itu saja sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.